Koker dari klan bayangan gelap meringis. Matanya yang tajam dan brutal menatap Xian dengan niat membunuh yang jelas. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia tidak bisa membunuh Xian dengan serangannya. Namun Xian mampu menerima serangannya dan kemudian muncul kembali dengan bentuk baru. Itu adalah penghinaan bagi seorang prajurit alam dewa yang baru mulai. Koker tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mendengus dan mengubah luas etherealnya. Gunung-gunung yang mengambang di dalam luas etherealnya mengembun menjadi 3 binatang kuning besar dan bersahaja dengan kekuatan bumi yang mengesankan. Tak lama kemudian, mereka menyingkirkan kendala luas ethereal, menyerbu ke arah Xian dengan teriakan mereka yang tak terdengar. 3 binatang besar itu tingginya beberapa ribu meter. Mereka tampak buas karena mereka milik semacam monster yang tidak pernah ada di area bintang Agate. 3 kekuatan yang mengguncang bumi itu ditujukan pada jiwa Xian, menutupi tubuh dewanya secara instan. Tidak ada yang bisa melihat Xian lagi. Mereka hanya bisa melihat dunia kuning yang bergolak dan bersahaja. Secara samar-samar, binatang-binatang itu bergerak seperti gunung yang berguncang. Raungan gagah berani Xian tak henti-hentinya. Tiba-tiba, raungan Xian berhenti. Ia muncul kembali di antara 3 binatang aneh di alam halus Koker. Ia memiliki luka di sekujur tubuhnya. Tulang-tulang kerangkanya retak, wajahnya berlumuran darah. Karena lawannya berada di alam dewa yang baru mulai, kekuatan totalnya tidak dapat melawan. Namun, pada saat ia merasa seperti jatuh ke jurang yang tak berdasar, ia melihat sesuatu yang aneh. Pada saat berikutnya, ia merasakan energi negatif di titik-titik akupunturnya, kekuatan dewa, darah iblis abadi, dan kekuatan bintang tampaknya memiliki cara untuk dilepaskan. Mereka meledak pada saat yang sama, berkumpul di ilusi Demogorgon kuno. Dalam kehampaan, lusinan ilusi Demogorgon kuno perlahan berubah. Mereka dengan cepat bergabung bersama. Aura yang tak tertandingi yang dapat memadamkan segalanya dihasilkan sedikit demi sedikit. Ilusi Demogorgon kuno bergabung menjadi satu tubuh. Dalam 3 detik, ia menyerap semua energi Xian dan berubah menjadi satu entitas. Kemudian, berubah lagi dan menjadi Demogorgon setinggi beberapa ratus meter. Hantu Demogorgon kuno seperti pantulan di air. Tidak begitu jelas, tetapi sepasang mata merahnya seperti 2 matahari yang berdarah dan tanda darah di dahinya sangat menarik perhatian. Tepat ketika hantu Demogorgon muncul di bintang kehidupan nomor 9, Xian terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kehampaan yang luas. Lapisan penghalang yang menghalangi bintang kehidupan nomor 9 menjadi stabil hanya dalam sekejap mata. Node ruang angkasa yang rusak, yang hancur sebelumnya, dipulihkan pada saat itu. Aliran aura dingin yang menyeramkan dengan kekuatan kehendak iblis datang dari area yang tidak diketahui di alam semesta ini, mengalir ke tubuh Demogorgon kuno yang seperti gunung itu. Pada saat itu, Demogorgon kuno memiliki kekuatan yang mengguncang dunia seolah-olah itu adalah sumber dari segala sesuatu di bumi dan surga. Itu bahkan telah mengguncang bintang kehidupan nomor 9. Semua prajurit di alam dewa yang baru lahir di penjara hantu bayangan terguncang. Xian mengangkat kepalanya untuk melihat Demogorgon kuno raksasa itu. Tiba-tiba dia merasa bahwa hantu Demogorgon itu tampaknya memiliki kehidupan. Dan pada saat ini, Xian tidak memiliki sedikit pun energi yang tersisa di tubuhnya. Sementara Demogorgon kuno bergabung, mereka telah menarik semua energinya seolah-olah itu untuk membangunkan beberapa makhluk jahat dari lapangan yang dalam di alam semesta ini, yang kemudian memasuki tubuh Demogorgon kuno. Pada saat Demogorgon kuno muncul di kehampaan, sepasang tangan besar seperti jangkar besi tiba-tiba meraih kehampaan itu. 3 binatang aneh yang terbang keluar dari Ethereal Extend milik Koker terhempas, mengirimkan gelombang lingkaran cahaya kuning tanah dan berubah menjadi ketiadaan. Demogorgon kuno membungkuk dan menghisap. Para prajurit dari klan tanda hantu, paviliun ramuan dan perkakas, dan departemen perang badai angin telah direnggut nyawanya. Mereka menjadi mayat hanya dalam sekejap mata tanpa seberkas energi kehidupan pun yang tersisa. Selain Xia Xinyan dan Fu Wei yang berkumpul untuk melindungi Xian, semua energi kehidupan makhluk diserap dalam sekejap waktu itu. Mereka meninggal secara tragis sesudahnya, termasuk Dulin dari keluarga Krok dan beberapa ribu prajurit dari klan tanda hantu, paviliun ramuan dan perkakas, dan departemen perang badai angin. Dalam waktu singkat itu, ribuan orang meninggal.
Mereka tidak memiliki sedikit pun energi yang tersisa. Koker, pemimpin klan bayangan gelap menggigil. Dia memiliki ketakutan yang signifikan di matanya. Dia berteriak seolah-olah dia telah bertemu hantu, tidak mungkin. Kau sudah mati. Dia berteriak seolah-olah dia memiliki masalah mental. Altar jiwanya langsung terbang menjauh dari tengkoraknya saat ia berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri. Namun, Demogorgon kuno yang tampak seperti gunung besar itu mengulurkan kedua tangannya yang besar, meremas altar jiwa dan Ethereal Extend milik Koker. Retak, retak, Ethereal Extend dan altar jiwa milik Koker hancur, berubah menjadi sinar cahaya aneh yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang di bumi dan surga. Koker di Incipient God Realm tidak memiliki cara untuk melawan Demogorgon kuno itu. Ia terbunuh seketika. Demogorgon kuno melayang di udara. Garis pandangnya tampaknya mampu melintasi lapisan jarak. Dia mengulurkan satu lengan, meraih tempat kapal perang klan bayangan gelap berlabuh. Lengannya hanya sengaja berputar dan semua kapal perang di atas danau meledak seperti kembang api yang paling indah. Semua anggota klan bayangan gelap dibantai. Setelah dia selesai dengan semua ini, dua mata darah Demogorgon kuno mengamati Xian di bawahnya. Dia menatap Xian dan membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu yang tidak terdengar. Aura yang luar biasa menghilang tak lama kemudian. Demogorgon kuno memudar sedikit demi sedikit. Kehendak yang datang ke hantu ini dari tempat yang dalam di alam semesta pergi ketika menghilang. Namun, pikiran itu muncul di otak Xian karena hanya dia yang bisa mendengarkan Demogorgon dengan jelas. Klan bayangan gelap dapat menebak identitasmu. Sebelum kau mencapai alam dewa pemula, jangan biarkan dirimu terbongkar. Lakukan yang terbaik. Aku datang ke sini melalui ruang tak terbatas. Aku tidak bisa tinggal lama. Aku hanya bisa melakukan itu untukmu. Aku mencoba membantu roh cincin mengumpulkan bagian terakhir dari ingatannya. Setelah ia menggabungkan semua ingatannya, kau dapat mengetahui misi apa yang harus kau pikul. Saat kesadaran Demogorgon kuno menghilang, hantu itu menghilang. Berkedip, pedang darah itu muncul kembali, jatuh di samping Xian. Kong, pedang darah itu mendarat di kakinya. Mata merah tua itu masih terbuka di pedang itu. Mayat-mayat berserakan di sekitar. Beberapa melayang di kehampaan, beberapa tergeletak di tanah. Mereka mengalami kematian yang sama, nyawa mereka direnggut. Tiba-tiba, aliran ki kematian mendidih dengan hebat, yang jauh lebih kuat dari lautan yang mengamuk. Itu mengalir dari langit dan memasuki titik-titik akupuntur Xian. Itu adalah kekuatan Koker dari klan bayangan gelap setelah dia terbunuh. Itu adalah kekuatan seorang ahli alam dewa yang baru mulai. Pada saat ini, energi Xian yang telah habis terisi kembali dengan tajam. Dia tidak dapat menahan aliran yang begitu deras, tubuhnya menggigil. Berdiri di sampingnya adalah dua wanita yang sekarang menatapnya seolah-olah mereka sedang melihat hantu atau monster. Beberapa ribu prajurit dari Departemen Perang Angin Topan, Paviliun Ramuan dan Perkakas, dan klan Tanda Hantu sekarang hanya mayat. Dulin sudah mati. Tombak Dewa Petir dari klan Tanda Hantu berubah menjadi sambaran petir dan terbang ke arah umum Hammer. Berdiri di antara mayat-mayat di tanah adalah 3 orang yang masih hidup, 1 pria dan 2 wanita. Xian duduk dengan tenang, tubuhnya menggigil tak terkendali. Dia mengambil ki esensi Koker. Di alam dewa yang baru mulai, energi pria itu lebih dari total energi yang telah diserapnya dari yang lain sebelumnya, titik akupunturnya membengkak dan perasaan negatifnya muncul. Node ruang angkasa dipulihkan. Blokade musuh terhadap bintang kehidupan nomor 9 dicabut pada saat ini. Pertempuran ini sangat melelahkan. Namun setelah Demogorgon kuno muncul, semuanya menjadi terbalik. Koker dari klan bayangan gelap, dewa alam baru, dan banyak rekannya terbunuh tak lama kemudian. Armada hiu gila dari klan Tanda Hantu dan kaptennya Dulin dibantai. Sekarang, hanya pasukan Hammer yang tersisa. Bajingan. Tiba-tiba, Xia Xinyan memarahi. Melihat mayat bawahannya di tanah, dia sangat marah sehingga sepertinya dia ingin menyerbu dan memukul Xian dengan keras. Semua orangku mati. Fu Wei memucat, menatap Xian. Dia tidak tahu apakah dia harus memukulnya atau tidak. Kamu juga membunuh semua prajurit Paviliun Ramuan dan Perkakas kita. Apa yang baru saja terjadi? Xia Xinyan dan Fu Wei terbangun dari ketakutan mereka yang mendalam.
Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak saat amarah membanjiri kepala mereka, tubuh mereka menggigil. Xian mencoba membuka matanya. Dia merenung dan kemudian membuat celah di kehampaan. Sebuah lorong ruang angkasa muncul. Dia menatap Fu Wei dan Xia Xinyan. Kita harus pergi dulu. Jangan khawatir. Bahaya bintang kehidupan nomor 9 sudah hilang. Ada sesuatu yang harus kita bahas di tempat lain. Aku tidak ingin orang keempat tahu tentang ini. Xia Xinyan mengerutkan kening dan mengangguk. Dia tidak menanyakan alasan dan langsung masuk ke lorong ruang angkasa. Fu Wei menggertakkan giginya. Dia merenung sejenak sebelum mendesah dengan enggan. Mengikuti Xia Xinyan, dia melompat ke lorong itu. Merasakan aliran aura yang mengguncang bumi terbang ke arah mereka dengan cepat, Xian berubah warna. Dia bergegas melompat ke lorong ruang angkasa dan pergi. Lorong ruang angkasa itu menghilang dengan cepat. Setelah mereka bertiga pergi dan lorong itu menghilang, Feng Yan tiba-tiba turun. Matanya yang dalam dan kuno menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Dia bingung saat melihat kekacauan yang mengerikan di depannya. Mayat-mayat klan tanda hantu, paviliun ramuan dan perkakas, dan departemen perang badai angin mengambang di kehampaan dan tergeletak di tanah. Tidak ada aura kehidupan. Tidak ada seorang pun yang hidup. Feng Yan tercengang. Dengan pengetahuan dan kognisinya, dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi di sini. Dia hanya berdiri seperti itu untuk waktu yang lama sebelum dia ingat untuk menggunakan batu suara untuk menghubungi Xia Xinyan. Namun, ketika dia mengaktifkan batu suara, dia tidak menerima apapun. Feng Yan meringis. Zaduo mengangkat kepalanya untuk melihat danau. Dia merasakan dalam diam sebelum dia menjadi bingung. Klan bayangan gelap yang memenuhi langit di atas kepala mereka tampaknya telah menghilang ke udara tipis dan tidak meninggalkan aura. Zaduo mengira dia mungkin punya masalah. Dia mengerutkan kening dan mencoba lagi, matanya berbinar aneh. Setelah beberapa saat, Zaduo ragu-ragu saat membuat celah ruang. Melalui celah itu, dia melihat dan tercengang, wajahnya ketakutan. Pecahan kapal perang yang tak terhitung jumlahnya dan mayat-mayat klan bayangan gelap melayang di atas danau. Seluruh area dipenuhi dengan aura kematian yang berat. Tidak ada satu gelombang energi kehidupan pun yang berfluktuasi. Situasi ini sangat aneh. Semua musuh dibantai, dan Zaduo tidak bisa merasakan seberkas energi apapun dari awal hingga akhir. Dia juga tidak mendengar suara pertempuran. Zaduo merasakan rambut di tengkuknya berdiri. Dia merasa sangat dingin. Dia takut seolah-olah dia melihat hantu di siang hari, kulit kepalanya kesemutan. Kepala klan Ghostmark saat ini penuh dengan keberanian di permukaan bintang kehidupan nomor 9. Melihat Feng Yan menghilang, dia pikir pertahanan betina di sana hanyalah cangkang kosong yang bisa dia hancurkan hanya dengan satu serangan. Namun, saat dia hendak mengambil tindakan, dia melihat sinar listrik melesat. Itu adalah tombak. Hammer terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, mengangkat tangannya untuk meraih tombak Dewa Petir. Dia memejamkan mata untuk merasakan. Tombak Dewa Petir ini adalah senjata suci klan Ghostmark yang disimpan oleh keluarga Krok selama beberapa generasi. Jika tuannya tidak meninggal, tombak Dewa Petir tidak akan pernah bisa lepas dari kendali tuannya. Meskipun tombak itu ada di tangannya sekarang, Hammer sama sekali tidak merasa senang. Sambil mengerutkan kening, Hammer merasakan dan memperluas kesadaran jiwanya ke dua arah yang berbeda di planet ini. Dia meringis begitu keras sehingga matanya memantulkan ketakutan yang gelisah. Selain tempatnya, dia tidak bisa merasakan sinyal vital dari pasukan Dulin dan klan bayangan gelap. Hammer berubah warna karena ketakutan. Ketakutan merayapi hatinya. Ia ragu-ragu selama beberapa detik sebelum mengambil keputusan. Ia berteriak, "Mundur!" Para tetua keluarga Feng Du di sekitarnya terkejut dan menatapnya dengan bingung. Feng Yan telah pergi. Mereka dapat menghancurkan pertahanan betina kapan saja untuk memenuhi perintah Zhuo Lou. Pada saat kritis ketika mereka akhirnya melihat fajar kemenangan, Hammer ingin mundur. Mereka tidak dapat menerimanya. "Lari, segera!" geram Hammer. Matanya masih dipenuhi ketakutan yang besar. Para tetua keluarga Feng Du melihat seringainya dan mereka menyadari sesuatu. Kemudian, mereka menyebarkan perintahnya. Kapal perang keluarga Feng Du yang telah menempuh perjalanan ribuan mil untuk sampai di sini tiba-tiba membubung ke langit. Mereka berangkat dengan kecepatan maksimal.
Di bawah gunung berapi yang telah padam, Bettina merasa tidak percaya, kerutannya berkedut. Pada saat Feng Yan pergi, ia pikir ia harus mati di sini. Tanpa ahli alam dewa yang baru mulai untuk mendukungnya sementara ia tidak memiliki keterampilan khusus dalam bertarung, ia tidak dapat melawan Hammer. Semua prajurit Potion Entul Pavilion yang berdiri bersamanya di sini pasti sudah dibunuh oleh Hammer dan prajurit Ghostmark-nya. Pada saat yang paling menegangkan dan berbahaya, Hammer dan prajurit Ghostmark-nya mundur. Bettina tertegun. Tidak lama kemudian, suara Zaduo terdengar dari cermin fantasi yang melayang di dekatnya. Dia terdengar ketakutan. Prajurit Dark Shadow di daerahku semuanya terbunuh. Tidak ada yang hidup termasuk pemimpin Koker. Bettina berubah warna karena ketakutan. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Zaduo tergagap, wajahnya tampak rumit. Tidak ada jejak atau tanda-tanda pertempuran. Aku tidak merasakan energi yang berfluktuasi. Anggota klan Dark Shadow Clan tampaknya telah terhapus hanya dalam sekejap mata. Mereka semua mati. Bettina terkejut. Dia merenung sejenak sebelum menyentuh cermin fantasi untuk melihat situasi Fu Wei. Mayat-mayat melayang di langit, tergeletak di tanah. Mereka adalah prajurit dari klan Tanda Hantu, Paviliun Ramuan dan Perkakas, dan bahkan Departemen Perang Badai Angin. Mayat-mayat tergeletak di mana-mana. Gunung-gunung runtuh. Selain Feng Yan, mereka tidak melihat orang lain yang hidup. Bettina memucat dan melihat gambar-gambar di cermin fantasi. Dia terdiam beberapa saat sebelum berbicara dengan Zaduo. Kemudian, dia terbang dengan kecepatan maksimal menuju area yang baru saja ditunjukkan cermin itu. 15 menit kemudian, Bettina dan Zaduo muncul di samping Feng Yan. Mereka ketakutan saat melihat pemandangan berdarah yang seperti neraka di depan mata mereka. Bibir mereka bergetar beberapa saat sebelum mereka dapat berkata, "Itu, apa yang terjadi?" "Aku tidak tahu." Feng Yan mengerutkan kening, menarik napas dalam-dalam. Koker, pemimpin langit pertama alam dewa yang baru lahir, telah dimakamkan di sini. Dia menunjuk mayat yang mengambang tidak jauh dari mereka. Mayat itu mengering seolah-olah tidak ada setetes cairan pun yang tersisa. Mayat itu tampak sangat pucat dengan ketakutan yang mendalam di wajahnya. Dia pasti telah menghadapi sesuatu yang sangat mengerikan sebelum kematiannya. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki ekspresi yang mengerikan di wajahnya saat dia meninggal. Bettina dan Zaduo melihat ke arah yang ditunjuk jarinya. Mereka menatap mayat bayangan gelap yang aneh itu. Mereka merasakan hawa dingin menjalar di tubuh mereka, kulit kepala mereka kesemutan. Seorang ahli alam dewa yang baru lahir terbunuh tanpa suara bersama dengan ribuan prajurit dari klan Tanda Hantu, Departemen Perang Badai Angin, dan Paviliun Ramuan dan Perkakas. Selain anggota klan bayangan gelap dari tempat lain, jumlah kematian akan lebih dari 10.000 termasuk para prajurit di alam dewa asli, alam dewa raja, alam dewa ethereal, dan bahkan alam dewa yang baru mulai. Siapa yang begitu kuat untuk melakukan ini? Siapa yang haus darah yang brutal ini? Feng Yan, Bettina, dan Zaduo saling bertukar pandang. Mereka bisa melihat ketakutan di wajah masing-masing. Mereka terdiam beberapa saat. Lama kemudian, Bettina bereaksi dan berteriak, "Tubuh Fu Wei tidak ada di sini." Dia terguncang dan dia buru-buru mengeluarkan batu suara. Dia pasti tahu apa yang terjadi. Gumpalan pikiran memasuki batu suara dengan ganas. Wajah Bettina menjadi lebih meringis. Batu suara tidak mengeluarkan suara apapun. Fu Wei tidak menjawabnya. "Jangan sia-siakan usahamu." Feng Yan mengerutkan alisnya. "Aku sudah memeriksa tempat ini. Ada 3 orang yang hilang. Xia Xinyan, Fu Wei, dan Xian." Setelah dia menemukan situasi aneh di daerah ini, reaksi pertamanya adalah menghubungi Xia Xinyan. Namun, hal yang sama terjadi. Xia Xinyan tidak menjawabnya. Kemudian, dia dengan hati-hati memeriksa lokasi pertempuran. Dia tidak menemukan jejak Xia Xinyan, Fu Wei, dan Xian. Anak itu juga, Bettina dan Zaduo terkejut. Feng Yan tidak repot-repot melihat mereka berdua. Dia menatap langit yang gelap dan kapal perang klan Ghostmark yang berubah menjadi titik-titik hitam yang menghilang. Setelah beberapa saat, dia berkata pelan. "Seorang ahli yang tak terkalahkan baru saja datang ke sini. Dia menggunakan kekuatan gunturnya untuk membantai orang-orang di sini. Kemudian, dia menangkap Xia Xinyan, Fu Wei, dan Xian."
Karena dia bisa membunuh koker hanya dalam sekejap mata dan menciptakan pemandangan berdarah seperti itu, aku khawatir, dia adalah eksistensi di langit ketiga alam dewa yang baru mulai. Hanya orang seperti ini yang bisa melakukan hal seperti itu. Ketiga, langit ketiga alam dewa yang baru mulai. Bettina dan Zaduo gemetar. Feng Yan mengangguk. Ya, seharusnya dia ahli di level itu. Meskipun area bintang Agate sangat luas, orang-orang dapat menghitung jumlah ahli langit ketiga alam dewa yang baru mulai hanya dengan satu tangan. Meskipun sudah 1000 tahun, itu tidak menjamin untuk memiliki seorang prajurit di level seperti itu. Dan tidak ada yang tahu apakah ahli itu memiliki hubungan dengan paviliun ramuan dan perkakas atau departemen perang badai angin atau alasan mengapa dia datang untuk menciptakan pembantaian yang mengerikan itu. Tetapi jika dia datang untuk mereka, mengapa dia juga membunuh para prajurit dari paviliun ramuan dan perkakas serta departemen perang badai angin? Dan jika dia tidak datang ke sini untuk membantu, mengapa dia membunuh para prajurit bayangan gelap? Mereka memiliki begitu banyak keraguan. Mereka mengamati sekeliling dengan bingung karena mereka tidak dapat menemukan alasannya. Kita tidak dapat menjelaskan keributan ini, Feng Yan mendesah dengan enggan. Kita hanya dapat mengetahuinya setelah kita menghubungi Xia Xinyan dan Fu Wei. Melalui mereka, kita akan mendapatkan kebenarannya. Berhenti sejenak, Feng Yan berkata, Departemen Perang Badai Angin menderita kerugian besar kali ini. Kapal perang yang kita kirim ke sini menyumbang sepertiga dari jumlah total pasukan badai angin. Ini adalah kerugian yang luar biasa. Aku harus kembali ke Liga Pertarungan untuk melaporkan hal ini kepada Hegemon. Bettina dan Zaduo bersikap tegas. Mereka merasa malu karena mereka berjanji untuk menebusnya. Tidak, ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Aku harap setelah kita memiliki beberapa bukti, kita dapat menjelaskan hal ini satu sama lain. Feng Yan melambaikan tangannya, wajahnya lelah. Dia segera menaiki kereta perang dan terbang ke lautan bintang yang luas. Bettina dan Zaduo menatap Feng Yan saat dia pergi. Kemudian, mereka mulai menghubungkan orang-orang yang memiliki hubungan dekat dengan Potion Entul Pavilion. Mereka ingin menggunakan orang dalam mereka yang memiliki jangkauan luas untuk mengetahui apa yang telah terjadi. Itu adalah ruang ajaib di penjara hantu bayangan yang dipenuhi dengan cahaya. Ruang itu tampaknya terpisah dari dunia biasa. Meskipun tidak memiliki energi bumi dan surga, ada banyak meteor yang jatuh. Di asteroid yang mengambang berdiri kelompok istana dengan arsitektur alien. Di dalam aula gelap yang kabur ada 3 lampu minyak hijau. Salah satunya padam tiba-tiba. Salah satu anggota klan bayangan gelap yang duduk bersila di sudut aula terkejut. Dia langsung memucat dan berteriak, Tuan Koker sudah mati. Tuan Koker pergi. Suaranya bergema melalui asteroid yang bergerak secepat kilat. Ruang di sebelahnya tempat pita cahaya berkedip-kedip meledak dengan celah ruang saat kereta perang kupu-kupu yang tak terhitung jumlahnya menerobos masuk. Mereka berkumpul dengan cepat dan padat seperti awan belalang. Kereta perang kupu-kupu itu berayun di antara celah-celah angkasa secepat kilat. Dengan berbagai warna, mereka tampak seperti kupu-kupu yang cantik. Setiap kereta perang membawa anggota klan Dark Shadow Clan dengan wajah pucat. Seorang lelaki tua kurus berdiri di kereta perang besar dengan penampilan seperti hantu yang meratap. Rambut abu-abu metalik putihnya berayun seperti jarum tajam, melepaskan energi tajam. Dia memiliki rantai yang dihiasi tengkorak dari berbagai ras di pinggangnya. Tengkorak-tengkorak itu mendesis dan bersorak seolah-olah jiwa-jiwa jahat masih ada di dalamnya. Lelaki tua Dark Shadow itu mengendarai kereta perang, mendarat langsung di asteroid, wajahnya sedingin es. Meteorit khusus ini seperti kapal perang khusus, yang masih bergerak. Kereta perang kupu-kupu berlabuh. Banyak anggota klan Dark Shadow yang bepergian bola-balik. Namun, setelah dia tiba, para prajurit Dark Shadow yang menangis menjadi tenang dan menyambutnya dengan penuh hormat. Tuan Kelda, siapa bilang saudaraku meninggal? Lelaki tua itu tampak seperti hantu yang menjerit-jerit yang memegang tengkorak naga di tangannya. Api hantu mengepul dari rongga tengkorak yang kosong bersama dengan teriakan menyedihkan dari jiwa-jiwa yang penuh dendam. Lampu itu melambangkan jiwa Master Koker di aula besar yang telah padam, kata seorang prajurit bayangan gelap. Dia gemetar hebat karena ketakutan. Mata Kelda kehilangan fokus. Aliran aura dingin menyebar darinya tanpa terkendali.
Dia mengangkat satu tangan dan meraih kekosongan. Sebuah tangan energi pucat meremas kepala prajurit yang baru saja menjawabnya. Altar jiwa pria itu merengek, memohon belas kasihannya. Kemana saudaraku pergi? Misi apa yang telah diambilnya? Aura pembunuh Kelda melesat ke langit. Wajahnya berubah seolah-olah dia adalah iblis dari neraka yang memasuki dunia fana ini. Itu adalah kerjasama dengan Paviliun Ramuan dan Perkakas dari area Bintang Agate. Mereka datang untuk membunuh orang-orang di Bintang Kehidupan nomor 9 Paviliun Ramuan dan Perkakas. Dia menghubungi Zuolou secara langsung. Aku tidak tahu detailnya, teriak prajurit bayangan gelap. Kepala suku kita tahu ini. Kau bisa bertanya padanya untuk detail lebih lanjut. Beritahu kepala suku. Katakan padanya aku akan keluar sebentar. Kelda menarik napas dalam-dalam dan melangkah ke celah ruang. Apa? Xin Yan menghilang. Departemen Perang Badai Angin kehilangan sepertiga anggotanya. Markas besar Liga Pertarungan di penjara hantu bayangan terletak di Bintang Kehidupan Biru. Di dalam kuil Dewa Perang di tengah bintang itu, seorang pria tampan berteriak marah, wajahnya pucat karena marah. Feng Yan tersenyum paksa dan hanya menundukkan kepalanya tanpa berbicara. Apa yang terjadi? Feng Han menarik napas dalam-dalam. Dia menjadi tenang, tetapi matanya masih setajam pisau. Kami pergi ke Bintang Kehidupan nomor 9 dari Paviliun Ramuan dan Perkakas untuk membicarakan bisnis. Feng Yan menjelaskan apa yang dia ketahui tentang situasi itu dengan kepala tertunduk. Dia tidak berani melewatkan detail apapun. Feng Han mendengarkan dengan tenang. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan dingin, kamu mengatakan seseorang di langit ketiga alam dewa yang baru mulai menusuk hidungnya. Jika itu bukan ahli langit ketiga alam dewa yang baru mulai, koker dari klan bayangan gelap tidak akan terbunuh seketika, dan sekitar 10.000 prajurit tidak akan mati tanpa teriakan, kata Feng Yan dengan getir. Koker benar-benar mati. Feng Han mengerutkan kening. Aku bisa memastikannya. Tidak bagus. Koker adalah saudara laki-laki Kelda. Di klan bayangan gelap, Kelda memiliki basis kultivasi alam dewa awal langit kedua. Dia pasti akan menjadi gila. Feng Han merenung sejenak dan kemudian mengirim perintah, beritahu para prajurit kita untuk waspada terhadap anggota bayangan gelap. Begitu mereka menemukan sesuatu, mereka harus segera melapor. Kelda akan keluar dari markas tersembunyi klan bayangan gelap. Dia akan menimbulkan badai berdarah kali ini. Feng Yan mengangguk terus-menerus. Umumkan kepada komandan setiap departemen Liga Pertarungan untuk mencari Xin Yan, Fu Wei, dan pria itu. Siapa namanya? Xian. Ya, dan informasi apapun tentang Xian. Beritahu mereka untuk mencari di setiap sudut sekaligus. Jika kamu bertemu orang-orang dari Paviliun Ramuan dan Perkakas, kamu harus bertanya kepada mereka. Jaga hubungan dekat dengan Bettina dan Zaduo dari Paviliun Ramuan dan Perkakas untuk bertukar informasi. Dimengerti. Ada lagi. Feng Han mengerutkan kening saat dia melihat Feng Yan tidak terburu-buru menyebarkan perintahnya. Dia bertanya dengan tidak sabar. Feng Yan ragu-ragu sejenak lalu berkata, ada sesuatu. Apa itu? Nona Xin Yan dan anak bernama Xian sepertinya sudah saling kenal sebelumnya. Dia pasti salah satu teman lamanya. Teman lama, apa maksudmu? Mereka sudah saling kenal sebelum mereka datang ke penjara hantu bayangan. Feng Han terkejut, tetapi dia tidak peduli. Mengerti, kau pergi saja dan kerjakan misimu. Feng Yan tidak menjelaskan situasinya dengan lebih jelas karena dia tidak yakin apa hubungan antara Xin Yan dan Xian. Jika dia salah menebak, dia akan memprovokasi Feng Han. Jika itu terjadi, dia tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. Akhirnya, dia tidak memberitahu Feng Han tentang dugaannya. Dia hanya mengangguk dan pergi. Di atas bintang yang bergerak, kepala klan tanda hantu saat ini, Hammer mengeluarkan tombak Dewa Petir, wajahnya masam dan sedih. Dia menjelaskan apa yang terjadi pada Penatua Agung Paviliun Ramuan dan Perkakas, Zuolou. Zuolou mengerutkan kening, mendengarkannya. Dia tidak campur tangan sekalipun. Setelah Hammer selesai, Zuolou berkata dengan sedih, matanya merah. Aku tidak merawat Dulin dengan cukup baik. Aku telah berjanji kepada para seniornya bahwa aku akan merawatnya dan membesarkannya. Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Koker juga sudah mati, kenang Hammer dengan suara rendah. Zuolou tampak lelah. Dia tidak repot-repot berbalik dan hanya menarik rambutnya.
Ketika Dulin menyerang Fu Wei untuk pertama kalinya, perisai darah muncul. Aku bertanya-tanya apakah itu ada hubungannya dengan tombak itu. Benarkah ahli yang mengolah kekuatan kematian dan keputusasaan Upanishad telah datang lagi? Hammer tidak tahu situasinya, jadi dia hanya menundukkan kepalanya tanpa berbicara. Cocker meninggal, saudaranya Kelda akan segera datang. Kita akan memberikan penjelasan kepada klan bayangan gelap, juga kepada Dulin. Mata Zuolou menjadi lebih dingin saat dia berkata dengan tegas, kirimkan semua pasukan klan tanda hantu untuk mencari ketiga junior itu. Aku akan meminta mata satelit untuk mengumpulkan pasukan di penjara hantu bayangan. Kita harus tahu apa yang terjadi di sana. Hummer mengangguk, pandangannya beralih ke tombak Dewa Petir. Kamu akan menyimpan tombak dewa untuk saat ini. Zuolou tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus, melambaikan tangannya. Pergilah. Aku ingin bersiap. Kali ini, aku khawatir penjara hantu bayangan akan sangat berubah. Hammer segera bergerak. Di tepi penjara hantu bayangan yang gelap, sekelompok hampir 1000 kapal perang sedang berlari. Kapal-kapal perang dengan bendera dan panji-panji yang indah itu milik klan monster dan klan iblis. Dalam perjalanan mereka, pasukan kecil di sekitar merasa takut dan cemas seperti tikus yang melihat kucing besar. Mereka semua mencoba menghindari kelompok kapal perang ini. Mengapa kapal perang klan monster dan klan iblis muncul di penjara hantu bayangan kita? Kedua kekuatan yang mengintimidasi ini tidak pernah tertarik pada penjara hantu bayangan, kan? Mungkin itu terkait dengan keributan baru-baru ini, bukan? Maksudmu perubahan yang mengguncang bumi di paviliun ramuan dan perkakas? Dan bagaimana Cocker dari klan bayangan gelap mati? Yah, selain hal-hal tersebut, menurutmu apa lagi yang mungkin menjadi penyebabnya? Liga Pertarungan, Paviliun Ramuan dan Perkakas, Klan Tanda Hantu, dan puluhan pasukan di sekitar sedang bekerja di penjara hantu bayangan untuk mencari 3 orang. Kami juga menerima permintaan untuk mengawasi orang asing di sekitar sini. Lagi pula, apa yang terjadi di bintang kehidupan nomor 9 Paviliun Ramuan dan Perkakas? Entahlah, Tuan kami juga tidak mengetahuinya. Kami hanya tahu bahwa pasukan terkuat dari penjara hantu bayangan tampaknya telah memecahkan semuanya. Dari beberapa ribu mil jauhnya dari kapal perang klan monster dan klan iblis, kelompok pasukan yang lebih kecil di penjara hantu bayangan sedang mendiskusikan berita yang sedang ramai dibicarakan. Saya khawatir penjara hantu bayangan akan menjadi tuan rumah perang yang paling kejam. Ya, itu benar. Cocker sudah mati. Ketika seorang ahli alam dewa yang baru lahir meninggal, tidak seorang pun tahu seberapa dahsyat badai berdarah yang akan datang. Kami tidak memiliki alat untuk memprediksi itu. Penjara hantu bayangan adalah kekacauan besar. Cukup kacau. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati kali ini. Di atas kapal perang bertinta hitam, Blood Devil duduk seperti batu. Ia mengerutkan kening, mengirimkan seberkas pikiran. Tidak lama setelah itu, Bat dan Gute dari klan monster bersama McGee dan Gumo dan Ghost Hunter mendekat dari kapal perang klan monster. Bat dan Gute tampak tidak sabar. Tepat saat mereka tiba, mereka berteriak pada Blood Devil. Meminta kami untuk datang ke penjara hantu bayangan, apakah kau tidak menanggapi ini terlalu serius? Kau pikir kami punya banyak waktu luang? Blood Devil memasang wajah tegas, berbicara. Apakah kau tahu tentang keributan di penjara hantu bayangan? Bat dan Gute mengangguk. Bat berkata, bahkan jika langit ketiga dari alam dewa yang baru mulai membantai orang, apa pentingnya bagi klan monster kita? Mengapa kau meminta kami untuk datang ke sini? Satu-satunya anggota sukuku yang tersisa terlibat. Dia hilang, dengus Blood Devil. Apakah anak itu sepadan dengan 2 suku kita yang menempuh perjalanan ribuan mil untuk sampai di sini? Blood Devil, kau terlalu bosan, bukan? Ya, anak itu telah menyelamatkan anakku. Tapi itu tidak cukup untuk mengguncang seluruh klan monster kita, kata Bat dengan gelisah. Informasi terakhir yang kuterima darinya mengatakan bahwa bintang kehidupan nomor 9 dari Paviliun Ramuan dan Perkakas akan mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Dikatakan bahwa dia akan menghadapi bahaya yang mengancam hidupnya. Sampai sekarang, pesannya telah menjadi kenyataan. Blood Devil menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, selain itu, dia mengirimiku informasi penting lainnya. Dia mengatakan bahwa area bintang Agate akan mengalami transformasi yang luar biasa. Itu berhubungan dengan semua klan di sini.
Dia memintaku untuk menganggapnya serius. Area bintang Agate selalu mengalami transformasi yang mengguncang bumi. Apalagi yang bisa terjadi? Gute mengerutkan kening, tidak peduli bagaimana Agate Star Area berubah, klan monster dan klan iblis akan selalu menjadi klan terkuat di antara klan terkuat. Lalu, apa yang harus kita takutkan? Bukan seperti itu, Blood Devil menggelengkan kepalanya. Maksudnya, wilayah bintang Agate kita akan diserbu oleh pasukan yang sangat besar. Akhirnya, Bat dan Gute berubah warna. Bat merenung sejenak sebelum berbicara dengan serius. Mungkinkah anak itu mengada-ada karena dia takut kau tidak akan datang untuk menyelamatkannya? Blood Devil melotot padanya, berbicara dengan nada rendah. Aku percaya padanya. Jika dia satu-satunya orang yang tersisa di sukumu, bukankah seharusnya kau bisa menemukannya menggunakan darah iblis abadi? Kata Gute sambil mengerutkan kening. Aku sudah mencoba. Aku tidak dapat menemukannya saat ini. Aku yakin dia masih hidup. Namun, kondisinya pasti istimewa. Aku tidak dapat menghubunginya. Aku hanya dapat mengunci arahnya. Blood Devil mengerutkan kening. Kita menuju ke arahnya secara umum. Namun, ini dalam skala besar. Aku khawatir tidak akan mudah untuk menemukannya. Tidak apa-apa, kami di sini. Kami akan pergi dan mengguncangnya bersamamu. Bat mengangkat bahu. Sambil melirik McGee yang berdiri di sampingnya, dia berteriak keras. Jika kau tidak berpihak padanya, mengapa ayahmu harus menempuh perjalanan ribuan mil tanpa petunjuk seperti ini? Kau ayahku, kau harus bertanggung jawab atas diriku. McGee tersenyum, senyumnya memancing orang untuk meninjunya. Berdiri di samping McGee, Ghost Hunter tampak seperti pedang tajam yang buas. Auranya dingin dan tenang, dia tidak mengatakan apapun sejak awal. Gute meliriknya, mendesah dalam hati. Dia tidak ada di sini karena Blood Devil atau Bat. Dia ada di sini untuk Ghost Hunter. Setelah mendengar bahwa satu-satunya anggota ras Blood Devil dalam bahaya, dia ragu-ragu. Namun, tepat pada saat itu, Ghost Hunter tiba-tiba berbicara bahwa jika Gute tidak ingin bergabung, dia akan menyerahkan token naga brutal dan secara resmi meninggalkan suku naga brutal. Gute tidak tahu tentang hubungan sebenarnya antara Ghost Hunter dan Xian. Namun, setelah ini, dia memahaminya. Bagi Ghost Hunter, Xian jauh lebih penting daripada suku naga brutalnya. Di area gelap penjara hantu bayangan, bintang-bintang mati melayang di area itu seperti butiran pasir. Bintang-bintang mati itu langka, mereka tidak memiliki energi bumi dan surga atau sumber daya alam yang berharga. Mereka terpencil dan termasuk dalam sekelompok planet yang tidak tertarik di lautan bintang. Mereka hanya bisa menjadi dermaga sementara untuk kereta perang atau kapal perang. Area itu memiliki lusinan bintang mati dalam berbagai ukuran. Yang kecil hanya lebih besar dari asteroid. Yang besar sebesar kota bintang darah iblis. Di dalam bintang mati yang dingin dan suram terdengar raungan binatang buas. Suara seperti ini keras dan brutal seolah-olah seseorang sedang mengalami rasa sakit yang tak terlukiskan. Dua bayangan indah berdiri di sudut bintang yang mati, mendesah cemas. Sudah hampir 3 bulan, dia mengunci diri di dalam bintang mati dan menjerit kesakitan seperti itu. Siksaan macam apa yang harus dia tanggung? Mata Fu Wei tampak suram. Dia merasa getir dalam hati. 3 bulan lalu, Xian membangun lorong ruang angkasa dan membawa Xia Xinyan dan Fu Wei dengan melintasi simpul ruang angkasa. Mereka mendarat di kelompok bintang mati yang sunyi ini. Dia meminta mereka untuk tidak menghubungi Liga Pertarungan dan Paviliun Ramuan dan Perkakas sebelum masuk ke dalam planet. Sejak saat itu, dia harus menanggung semacam siksaan yang menyakitkan. Dia telah tinggal di dalam planet selama 3 bulan penuh. Dari waktu ke waktu, dia menjerit dan meraung liar seolah-olah dia telah jatuh ke dalam kekacauan. Pertempuran sebelumnya pasti menghasilkan serangan balik yang kuat terhadapnya. Dia menggunakan metode uniknya untuk pulih. Xia Xinyan tampak tenang. Dia mendesah tetapi dia sebenarnya memiliki penyesalan yang dalam. Ketika mereka pertama kali tiba di laut tak berujung ketika dia dan Xian bertarung dengan para pejuang tanah suci Yin Yang, dia mengetahui rahasia ini. Setelah setiap pertempuran, dia akan menerima pukulan balik yang mengerikan. Suatu kali, Xian memintanya untuk mengunci diri saat dia berguling-guling di lantai untuk menahan semacam serangan balik yang dahsyat. Sudah lebih dari 100 tahun dan sifat buruk kekuatan Xian ini tidak berubah.
Setelah dia menggunakan kekuatan yang jauh melampaui alam aslinya, dia menerima rasa sakit seperti itu. Sementara Fu Wei dan Xie Xinyan berbicara dengan nada lembut, jeritan menyakitkan yang telah bergema selama 3 bulan akhirnya mereda. Energi jahat yang brutal mulai berfluktuasi di dalam bintang mati. Fu Wei dan Xie Xinyan segera mendekati lubang yang dalam itu. Mereka menjulurkan leher untuk melihat. Setelah beberapa saat, energi yang berfluktuasi dari lubang itu berhenti. Sosok itu melayang ke langit. Dia tampak bersemangat karena ki darahnya melimpah. Dalam balutan pakaian tempur hitamnya, tubuhnya yang ramping dan berotot terlihat. Matanya seperti berlian dengan kekuatan yang mengguncang bumi. Xie Xinyan mengembuskan napas lega, membuka bibirnya membentuk senyuman. Apakah kamu baik-baik saja? Fu Wei juga menatapnya. Kondisi terbaik yang pernah ada, Xian tertawa lebar. Pertarungan di bintang kehidupan nomor 9 telah mengambil semua energi di tubuhnya untuk menggerakkan seberkas kesadaran jiwa yang datang dari tempat yang dalam di galaksi misterius, yang telah membunuh Koker dan para prajurit bayangan gelap dan membalikkan keadaan. Setelah itu, Xian terluka sementara darah iblis abadi di tubuhnya habis. Namun, ki esensi Koker setelah dia terbunuh telah mengisi titik-titik akupuntur Xian, menebus kehilangan yang telah dideritanya. Energi seorang ahli alam dewa yang baru mulai memang ekstrim. Jika Xian tidak akan mencapai alam dewa ethereal, itu tidak akan menjadi reaksi yang sederhana. Mungkin, titik akupunturnya akan meledak, yang menyebabkan erupsi tubuh. Setelah 3 bulan pencernaan yang melelahkan, dia telah menyerap semua energi yang dihasilkan dari kematian Koker, yang telah memperluas pohon kuno ki esensinya ke batas atas langit pertama alam dewa ethereal dan juga membantunya memadatkan hampir 1000 tetes darah iblis abadi. Dibandingkan dengan dirinya sendiri 3 bulan lalu, dia tidak kehilangan sedikit pun energi. Justru sebaliknya, energinya telah meroket ke tingkat yang baru. Sayangnya, dia belum menguraikan misteri luas ethereal. Kalau tidak, ketika alamnya lebih stabil, dia bisa saja menerobos langsung ke langit kedua alam dewa ethereal. Bisakah kau ceritakan tentang hantu Demogorgon kuno yang muncul entah dari mana? Apa yang terjadi? Fu Wei ragu-ragu sejenak sebelum dia memutuskan untuk menyelidiki. Sudah 3 bulan berlalu dan keraguan ini masih ada dalam benaknya. Dia bisa mati untuk mengetahui alasannya. Dia telah membuat banyak asumsi tetapi tidak satu pun dari asumsi itu yang mendekati kebenaran. Xie Xinyan lebih memahami situasi Xian daripada Fu Wei, tetapi dia tetap tidak tahu tentang hantu Demogorgon kuno. Dia tidak tahu dewa macam apa itu. Warisan yang kudapatkan telah bertempur dengan klan dewa selama puluhan ribu tahun. Demogorgon kuno yang muncul di bintang kehidupan nomor 9 dikendalikan oleh jiwa seorang pendahuluku. Itulah sebabnya ia memperoleh kekuatan yang tak terkalahkan. Xian merenung sejenak, wajahnya tegas. Begitu klan bayangan gelap mengetahui keberadaanku, aku akan menjadi target yang harus dibunuh yang tidak akan ragu-ragu dibasmi oleh klan dewa dengan cara apapun. Pendahuluku khawatir aku akan terungkap sebelum aku cukup kuat. Karena itu, ia membunuh Koker dan semua prajurit klan bayangan gelap. Dan ia tidak mengampuni rekan-rekanmu. Xie Xinyan dan Fu Wei saling berpandangan, wajah mereka masam. Untuk mencegah identitas Xian terungkap, pria itu tidak ragu-ragu membunuh hampir 10.000 prajurit. Ia juga tidak mengampuni bawahan mereka. Tingkat kekejaman apa yang dimiliki ahli ini? Namun, mereka tidak dapat menyalahkan Xian. Pada saat Koker datang, ia telah menggunakan kekuatannya di alam dewa yang baru mulai untuk mengambil alih. Tanpa bantuan pendahulu itu, kedua wanita ini juga bisa terbunuh. Mereka masih hidup. Mereka harus berterima kasih kepada ahli misterius itu. Namun, mereka tidak bisa bahagia. Pendahulu Feng Yan telah mencoba menghubungiku. Zaduo juga mengirim pesan kepada Fu Wei setelah beberapa hari. Kami sengaja memutusnya. Namun, sekarang, apa yang ingin kau katakan kepada mereka? Xie Xinyan mengusap dahi porselennya seolah-olah dia sedang sakit kepala. Keributan yang disebabkan pendahulumu di bintang kehidupan nomor 9 terlalu besar. Pasukan di sekitar penjara hantu bayangan memang memiliki kekhawatiran. Bagaimanapun, kita harus memberi mereka penjelasan. Petik 2. Katakan saja kepada mereka bahwa itu adalah pendahulu langit ketiga dari alam dewa yang baru lahir yang memiliki dendam mendalam terhadap klan bayangan gelap. Orang ini tiba-tiba datang dan membantai orang-orang.
Si Yan punya rencana, jadi dia memberitahu mereka tanpa ragu-ragu. Beritahu mereka bahwa prekursor mengetahui bahwa klan bayangan gelap dan klan dewa memiliki konspirasi. Mereka akan menyerang area bintang Agate. Setelah dia membunuh anggota klan bayangan gelap, dia menangkap dan membawa kami pergi. Dia memberitahu kami rencana jahat klan bayangan gelap dan klan dewa. Oh benar, jangan lupakan Tetua Agung Zuolou dari Paviliun Ramuan dan Perkakas. Beritahu mereka bahwa prekursor ingin kita memberitahu setiap pasukan di area bintang Agate tentang ini. Bagaimana dengan prajurit yang tewas dari Paviliun Ramuan dan Perkakas serta Departemen Perang Badai Angin? Desah Fu Wei. Sederhana saja, Koker dari klan bayangan gelap dan Dulin dari klan tanda hantu telah membunuh mereka semua, kata Si Yan dengan sengaja. Ya, hanya dengan cara itu, Xia Xin Yan tampak enggan. Tiba-tiba, dia melotot marah padanya. Departemen Perang Badai Anginku telah kehilangan sepertiga anggotanya. Kau membuatku kesal. Mendengar dia menyebutkan hal ini, Fu Wei merasa sedih, menatapnya dengan penuh kepahitan dan penyesalan. Si Yan merasa canggung. Dia hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Bisakah kita menghubungi yang lain sekarang? Tanya Xia Xin Yan kesal. Ya, tidak masalah, Si Yan memaksakan senyum. Xia Xin Yan dan Fu Wei segera mengeluarkan batu suara mereka. Si Yan merenung lalu mengerutkan alisnya. Dia juga duduk seperti kedua wanita itu, menutup matanya. Setetes darah merah muncul di ujung jarinya. Liga Pertarungan. Feng Yan berteriak pada para prajurit dari Departemen Perang Badai Anginnya dengan wajah dingin. Dia tiba-tiba terkejut, melambaikan tangannya untuk memberi isyarat kepada yang lain agar berhenti berbicara. Dia mengambil batu suara dari lengan bajunya, mendengarkan dengan saksama. Setelah beberapa saat, mata Feng Yan menjadi cerah. Dia bergegas pergi ke kuil Dewa Perang untuk bertemu Hegemon Feng Han. Di bintang kehidupan nomor 9, Bettina dan Za Duo sedang berbicara dengan seorang ahli dari klan kayu. Tetua Agung Zuolou histeris yang membuat Bettina dan Za Duo meningkatkan kekuatan mereka. 3 bulan lalu, mereka menghubungi klan kayu, kekuatan yang dekat dengan mereka, dan meminta mereka untuk mengirim para ahli. Pada saat ini, bintang kehidupan nomor 9 tidak lagi lemah karena memiliki lebih banyak ahli. Za Duo terguncang saat dia berkata, kami mendapat berita. Di galaksi gelap oleh sekelompok bintang mati dari penjara hantu bayangan, kapal perang klan iblis dan klan monster berhamburan, mencari melalui bintang-bintang mati. Di atas sebuah kapal perang duduklah iblis darah. Pikirannya berkedip ketika matanya memancarkan cahaya aneh. Dia tersenyum, berteriak, ketemu dia. Kapal perang klan monster dan klan iblis berkumpul dengan cepat, menuju generasi yang tetap. Di atas sebuah meteorit oleh penjara hantu bayangan, Fei Lan, Leona, Katuo, Benny, Zuoxi, dan Xuan Ming duduk bersila, mata mereka muram. Sudah 3 bulan sejak keributan yang mengguncang bumi di bintang kehidupan nomor 9 terjadi. Bahkan pengunjung yang berkeliaran seperti mereka mendapat berita. Mereka sangat khawatir tentang Si Yan. Mereka tidak tahu apakah Si Yan selamat atau tidak. Katuo tiba-tiba bangkit, melihat ke sana kemari. Dia berteriak dengan gembira, senior memanggil kita. 7 hari kemudian, bintang mati tempat Si Yan, Xia Xin Yan, dan Fu Wei menginap menyambut gelombang tamu pertama, yang merupakan armada hampir 1000 kapal perang klan monster dan klan iblis. Sambil terkekeh, Si Yan menenangkan pikirannya yang tegang. Melihat kapal perang yang mendekat, dia tiba-tiba berkata, pendahulu, terima kasih atas bantuan kalian. Pertemuan klan monster dan klan iblis membuat Si Yan merasa hangat. Ketika dia dalam bahaya sebelumnya, dia cukup percaya pada Blood Devil untuk mengiriminya permintaan penyelamatan. Dia bahkan tidak yakin apakah Blood Devil dapat menerima pesannya atau tidak. Si Yan berpikir bahwa meskipun Blood Devil telah menerima pesannya, dia tidak akan mengerahkan banyak orang. Paling-paling, dia akan mengirim beberapa ahli iblis untuk memeriksa situasinya. Ketika dia dapat memastikan situasi Si Yan, dia akan mengirim pasukannya yang besar. Namun, itu di luar imajinasinya. Tidak hanya Blood Devil yang datang secara langsung, tetapi dia juga membawa Bat dan Gute dari klan monster. Dia telah membawa pasukan terkuat dari klan monster dan klan iblis, menggabungkan mereka menjadi satu.
Itu karena Blood Devil mempercayainya atau dia sangat peduli dengan kematian atau kehidupan Xian. Xian dapat melihat bantuan terbesar yang diberikan oleh anggota klan iblis abadi yang kesepian itu kepadanya. Melihat kapal perang yang datang dan Blood Devil yang menyerbu dan mendarat, Xian tersentuh ketika dia berkata, "Aku tidak percaya kau datang ke sini sendiri. Dan kau, membawa para ahlimu bersama klan monster." Blood Devil tertawa heroik. Bat dan Gute cukup tidak puas denganku dalam perjalanan ke sini. Wah, bantu aku menjelaskan kepada mereka. Atau, mereka akan berpikir aku hanya bertindak tidak masuk akal. Di tengah tawa keras itu, Bat dan Gute muncul. Di belakang mereka ada McG, Gumo, dan Ghost Hunter. Energi mereka mengalir deras, memperlihatkan kekuatan klan monster. Apa yang terjadi setelah semua itu? Bat mengerutkan kening. Raut wajahnya tidak begitu ramah. "Nak, kau mengirim pesan dan Blood Devil menginginkan perang. Ia hampir mengacaukan klan monster dan klan iblis. Ia memaksa kita untuk mengirim pasukan. Kita datang ke penjara hantu bayangan dari tempat kita. Rute ini tidak pendek. Apa kau mengatakan yang sebenarnya tentang bahaya yang akan datang ke Agathe Star Area? Apa kau tahu tentang klan dewa?" Wajah Xian tegas, mendesis. Blood Devil, Bat, dan Gute saling berpandangan. Mereka mengangguk dengan wajah muram. Baru-baru ini, jumlah anggota klan lain yang datang ke Agathe Star Area telah mencapai angka beberapa ratus. Tidak terkecuali bahwa orang-orang itu datang ke Agathe Star Area karena kampung halaman mereka telah diserbu. Gute mengangguk dan melanjutkan, "Dari apa yang mereka katakan kepada kita, klan dewa adalah kekuatan yang sangat menakutkan di alam semesta ini. Kemampuan bertarung mereka dikatakan sebagai yang terkuat di ruang angkasa yang luas ini. Mereka terlalu invasif. Mereka selalu berupaya memperluas wilayah mereka. Klan ini telah menyerbu banyak galaksi." Xian menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sederhana, "Mereka telah mengincar wilayah bintang Agathe." Semua orang terkejut. "Klan dewa akan menyerbu kita." Bat mengubah wajahnya, suaranya rendah dan kasar. "Hampir," Xian mengangguk, menjelaskan dengan serius. "Penjara hantu bayangan di sini akan menjadi pintu masuknya. Klan bayangan gelap adalah pengawas klan dewa. Mereka bertugas merintis dan membersihkan penghalang ruang yang berdiri di antara dua area bintang. Aku yakin bahwa Penatua Agung Paviliun Ramuan dan Perkakas, Zuolou, telah menyegel perjanjian dengan klan dewa. Dia akan menggunakan persaingan internal Paviliun Ramuan dan Perkakas untuk membuat area bintang akik menjadi kacau, yang akan menjadi landasan bagi klan dewa untuk datang ke sini nanti. Setelah dia selesai, para ahli klan monster dan klan iblis tidak bisa tetap tenang lagi. Mereka semua tahu tentang kekuatan klan dewa melalui para pengungsi dari galaksi berbeda yang datang untuk mencari perlindungan di area bintang akik. Pada saat yang sama, Paviliun Ramuan dan Perkakas adalah kekuatan yang sangat kuat di area bintang akik. Penatua Agung Zuolou mengendalikan sepertiga dari kekuatan Paviliun Ramuan dan Perkakas. Menjadi sekutu klan dewa dan klan bayangan gelap akan membawa area bintang akik transformasi yang merusak. Klan dewa jauh lebih kuat dari yang kau kira, Xian mendesah. Mereka memiliki lebih dari 100 ahli alam dewa yang baru lahir. Masing-masing dari 12 keluarga besar klan dewa mampu menguasai seluruh wilayah bintang. Di lautan bintang yang luas ini, klan dewa telah mengklaim hampir setengah dari bintang-bintang. Jika mereka melihat wilayah bintang Agathe, mereka akan mengguncang lautan bintang ini dengan hebat. Keributan yang hebat namun mematikan akan terjadi. Mendengarkan uraiannya tentang kekuatan klan dewa, orang-orang menarik napas dingin, mata mereka ketakutan. Di bintang mati, Xian berbicara dengan Blood Devil, Bat, Gute, dan para ahli dari klan monster dan klan iblis tentang kekuatan klan dewa yang dahsyat. Beberapa hari kemudian, Fei Lan, Katuo, dan yang lainnya tiba di bintang mati. Setelah beberapa saat, Feng Yan dari Departemen Perang Badai Angin datang dengan puluhan kapal perang. Dia ingin membawa Xia Xinyan kembali ke Liga Pertarungan, tetapi dia menolak. Mereka bertemu di bintang mati, mendiskusikan sesuatu secara diam-diam sambil tampak tegas. Bintang mati ini tidak penting. Itu hanya memuat nomor kapal perang klan monster dan klan iblis. Ketika Departemen Perang Badai Angin tiba, mereka hanya bisa tinggal di bintang mati di dekatnya. Beberapa hari kemudian,
Zaduo dari Paviliun Ramuan dan Perkakas membawa ratusan penjaga. Mereka ingin membawa Fu Wei kembali ke bintang kehidupan nomor 9. Ketika Zaduo tiba, dia melihat kapal perang klan monster dan klan iblis dengan warna kulit yang berbeda. Fu Wei dan Xian datang untuk menyambutnya. Karena Zaduo bertemu Xian kali ini, dia tidak mungkin bersikap biasa saja. Bagaimanapun, dia tidak menunjukkan wajah sombongnya sebelumnya. Melalui cermin fantasi, dia bisa melihat beberapa petunjuk, kurang lebih. Dia tahu bahwa Xian bukan orang biasa. Meskipun alamnya tidak mendalam, ketika dia menggunakan seluruh kekuatannya, kekuatan penghancur yang bisa dia hasilkan sangat dahsyat. Sebelum Xian mencapai puncak alam dewa asli, dia telah bertindak dengan marah, yang hampir membunuh Zaduo. Jika Xian tidak ikut campur, dia pasti sudah terbunuh. Dengan pengalaman itu, Zaduo tidak berani meremehkan Xian lagi. Kali ini, dia lebih berhati-hati, karena dia takut memprovokasi Xian. Tetua ketiga ingin kamu kembali. Zaduo melihat ke arah kapal perang yang diparkir dari kejauhan, merendahkan suaranya. Tetua ketiga sangat memikirkan hal itu. Dia ingin bertanya langsung padamu. Saat ini, penjara hantu bayangan memiliki banyak rumor. Pihak lain di Paviliun Ramuan dan Perkakas kita juga telah memperhatikan area ini. Petik 2. Aku tidak bisa kembali ke bintang kehidupan nomor 9. Fu Wei menggelengkan kepalanya dengan tegas. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia menatap Xian di sebelahnya, sambil berbicara. Kau datang tepat waktu, kita bisa pergi dan memastikannya bersama. Apa maksudmu? Zaduo terkejut. Invasi klan dewa. Fu Wei berkata perlahan tapi tegas. Kita sudah selesai berdiskusi. Aku akan pergi bersama klan monster, klan iblis, dan Liga Pejuang ke kanal luar angkasa yang terhubung ke area bintang dewa. Kudengar klan bayangan gelap sedang bekerja di sana. Kita akan memeriksa situasinya terlebih dahulu, lalu kita akan memutuskan masalah internal Paviliun Ramuan dan Perkakas. Zaduo terguncang, berbicara dengan sungguh-sungguh. Benarkah? Itu tanggung jawab Paviliun Ramuan dan Perkakasmu. Berdiri di samping mereka, wajah Xian tampak dingin. Jika bukan karena Tetua Agungmu Zuolou, klan bayangan gelap tidak akan bisa membersihkan lorong secepat itu. Jika kita tidak bisa melakukan apapun, Tetua Agungmu akan aman saat pasukan besar klan dewa datang. Namun, kalian tidak memiliki hubungan yang baik, jadi kalian tidak akan bisa menghindari kalpa ini. Klan bayangan gelap dan klan dewa pasti akan membantu Zuolou mengklaim kekuasaan Paviliun Ramuan dan Perkakas. Mereka akan membunuh semua pihak lawan. Mata Zaduo gelap, menatap Xian. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Jika itu di masa lalu, ketika Xian berbicara terus terang kepadanya seperti itu, dia akan memerah karena marah. Namun, saat ini, dia tidak punya nyali seperti itu. Setelah beberapa saat, Zaduo mengangguk. Bagus untuk memeriksanya. Xian berkata dengan tenang, karena kalian orang-orang Paviliun Ramuan dan Perkakas ada di sini, kami telah mengumpulkan cukup banyak pasukan. Kami dapat berangkat sekarang. Fu Wei tersenyum lembut. Orang-orang dari klan monster, klan iblis, dan Liga Pertarungan telah membuat kesepakatan sebelumnya. Begitu kami mengetahui bahwa klan bayangan gelap benar-benar melakukan hal-hal seperti itu, kami akan bergandengan tangan dan melancarkan serangan mematikan. Kami harus menghancurkan kanal itu secepat mungkin. Zaduo terkejut. Ia menatap Xian dengan mata aneh, sambil mendesah. Ia baru menyadari bahwa ia selalu meremehkan Xian. Bocah tak dikenal ini dapat membuat keributan besar, yang melibatkan klan iblis, klan monster, dan bahkan Liga Pertarungan. Zaduo tahu bahwa mustahil bagi Paviliun Ramuan dan Perkakas untuk tinggal diam dan menonton. Paviliun Ramuan dan Perkakas harus bergabung dalam operasi ini. Begitu terbukti, itu akan memengaruhi semua pasukan di area bintang Agate ini. Meskipun Zaduo tahu ini akan membuat Xian terkenal dan terkenal, ia harus mengikuti orang itu. Ia tidak dapat melanjutkan pikirannya yang lain. Karena Blood Devil, Bat, Gute, dan Feng Yan adalah ahli incipient God Realm, tokoh-tokoh terkenal di Agate Star Area. Meskipun Zaduo adalah tetua ke-10 dari Potion and Tool Pavilion, mereka tidak begitu menghargai kehadirannya di sini. Mereka tidak bergabung dalam pertemuan antara Zaduo, Fu Wei, dan Xian. Setelah mereka selesai,
Feng Yan muncul untuk berbicara dengan Zaduo. Namun, Blood Devil, Bat, dan Gute tidak pernah menunjukkan diri mereka. Mereka hanya mengirim Gumo dan Megge untuk mengunjunginya. Rupanya, ketiga ahli incipient God Realm tidak menganggap Zaduo sebagai eksistensi dengan status yang setara. Penjara hantu bayangan. Ribuan kapal perang yang mengesankan dalam berbagai bentuk terbagi menjadi 4 armada yang lebih seperti 4 belati tajam, bergerak dengan kecepatan sangat tinggi di ruang gelap. Kapal perang dari keempat pasukan itu memiliki bendera dan panji yang berbeda yang mewakili pasukan yang berbeda. Terkadang, mereka melewati beberapa pasukan kecil dari penjara hantu bayangan, dan yang lainnya secara naluriah akan menjauh. Mereka tidak berani berlama-lama di jalan keempat pasukan untuk memprovokasi mereka. Klan Monster, Klan Iblis, Liga Pertarungan, dan Paviliun Ramuan dan Perkakas terkenal karena kekuatan mereka di area Bintang Agate. Hari ini, keempat pasukan yang mengintimidasi ini berkumpul dan bergerak ke arah yang sama, yang membuat yang lain menyadari bahwa sesuatu yang besar akan segera terjadi. Apakah perang internal Paviliun Ramuan dan Perkakas telah dimulai? Klan Monster dan Klan Iblis tidak pernah beroperasi di penjara hantu bayangan. Mereka semua datang ke sini hari ini untuk apa selain kompetisi Paviliun Ramuan dan Perkakas, katamu. Siapa yang tahu, keributan itu telah menggerakkan orang-orang di mana-mana. Aku mendengar itu karena langit ketiga yang misterius dari alam dewa yang baru lahir. Apakah mereka akan datang untuknya? Petik 2. Itu mungkin. Klan bayangan gelap akan berubah. Kita tidak tahu seberapa buruk itu. Mungkin kau tidak tahu, tetapi pasukan dari ras lain di Agate Star Area telah memperhatikan area ini. Oh, ya, aku pernah melihat para ahli dari klan kayu. Jadi, mereka juga ada di sini. Aku melihat Hammer dari klan Ghostmark setengah bulan yang lalu. Dia juga ada di penjara hantu bayangan kita. Astaga, apa yang terjadi? Mengapa begitu banyak pasukan kuat datang ke penjara hantu bayangan kita? Tuhan yang tahu. Petik 2. Petik 2. Percakapan yang sama menyebar ke berbagai area penjara hantu bayangan. Orang-orang tahu sesuatu yang besar akan terjadi di area ini, tetapi tidak ada yang tahu apa itu. Mereka bertanya kepada teman-teman mereka di sekitar, tetapi mereka tetap tidak tahu. Di sebuah planet yang bergerak, Tetua Agung Zuolou dari Paviliun Ramuan dan Perkakas tampak khawatir. Cermin fantasi yang melayang di depannya menunjukkan gambar Kelda dari klan bayangan gelap. Kelda tampak lebih buruk darinya, dengan mata seperti Ignis Fatuus. Tengkorak suram di pinggangnya merengek dan mendesis menakutkan. Kami telah menemukan mereka, tapi, sebaiknya kau tidak bertindak gegabah. Wajah Zuolou dingin saat dia menasihati yang lain. Ketiga junior itu telah berkumpul dengan klan Monster, Klan Iblis, dan Liga Pertarungan. Meskipun kalian berada di alam yang tinggi, kalian tidak sebanding dengan kekuatan ini. Aku masih menyelidiki untuk mengetahui apa yang terjadi saat itu. Kalian harus menunggu hasilnya. Kelda tampak seperti hendak menyemburkan api ke matanya saat dia berkata dengan gigi terkatup. Sudah 5 tahun. Kalian terlalu lambat. Berapa lama lagi kalian ingin aku menunggu? Beri aku waktu 2 bulan lagi. Aku harus tahu apa yang terjadi di sana. Zuolou merasa pusing. Paviliun kita tidak begitu damai akhir-akhir ini. Master Paviliun yang sedang sekarat telah mendengar tentang keributan aneh yang kualami. Dia memanggil 3 ahli alam dewa yang baru lahir. Sangat sulit bagiku untuk menyelesaikan semua ini. Selama waktu ini, aku mohon padamu untuk meninggalkanku sendiri. Jangan membuat masalah lagi. Kakakku sudah meninggal, kakak kandungku, kata Kelda dengan niat membunuh di wajahnya. Jangan khawatir, aku akan menyelidiki untuk melihat siapa yang melakukannya. Zuolou gelisah. Bukan 3 junior itu. Alam tertinggi mereka hanyalah langit kedua alam dewa ethereal. Kudengar itu adalah ahli langit ketiga alam dewa ethereal. Kita belum tahu tentang ahli itu. Aku masih butuh lebih banyak bukti. Di area bintang Agate, kita bisa menghitung ahli di langit ketiga alam dewa ethereal dengan jari-jari tangan kita. Kita hanya perlu memastikan keberadaan para ahli itu saat itu. Jika beberapa dari mereka tidak ada di tempat mereka saat itu, kita akan tahu siapa yang melakukannya. Aku memberimu waktu 2 bulan lagi, kata Kelda dengan wajah muram. Ketua juga memberimu tenggat waktu. Lintasan ruang angkasa akan segera dibersihkan.
Kekuatan yang diandalkan klan bayangan gelap kita akan segera kehilangan kesabarannya. Jika area bintang Agate tidak semrawut seperti yang mereka inginkan saat mereka tiba, hal-hal yang telah mereka janjikan kepadamu akan dibatalkan. Kau tahu seberapa kuat mereka, kan? Mendengarnya, Zhuo Lou ketakutan. Dia mengangguk, wajahnya pucat pasi. Aku mengerti. Aku akan melakukan yang terbaik untuk itu. Aku menunggu kabar baikmu. Kelda memutus komunikasi dan menghilang dari cermin fantasi. Di atas kapal perang yang terbuat dari tulang binatang, Xian, Blood Devil, Bat, dan Gute berkumpul, wajah mereka muram. Kita telah membuat keributan besar. Pada tahap selanjutnya, kita harus menyembunyikan diri. Kalau tidak, jika pasukan lain melihat kita, mereka akan membuat klan bayangan gelap juga khawatir. Feng Yan mengerutkan kening. Kita menuju ke daerah yang sering dikunjungi oleh anggota klan bayangan gelap. Itu adalah daerah utama operasi mereka. Selain itu, pasukan kecil itu memang memiliki penjaga yang berjaga di sekitar. Jika mereka melihat kita, itu akan merepotkan. Feng Yan adalah ahli Liga Pertarungan. Karena Liga Pertarungan telah berperang melawan klan bayangan gelap selama bertahun-tahun, mereka lebih memahami situasi klan ini. Blood Devil, Bat, dan Gute mengangguk, menunjukkan bahwa mereka tidak punya ide yang berbeda. Mereka terus mendengarkan Feng Yan. Aku tahu rute yang mengarah langsung ke daerah itu. Feng Yan merenung sejenak, matanya yang aneh menatap tajam ke arah Xia Xin Yan seraya menjelaskan, Xia Xin Yan datang ke penjara hantu bayangan melalui rute itu. Mendengarnya, wajah Xia Xin Yan berubah karena ada ketakutan di matanya. Dia berbicara dengan suara yang sedikit serak. Pendahulu Feng Yan, tidak mudah untuk melewati rute itu. Dia tampak ketakutan, seolah-olah apa yang dia alami di sana masih menghantuinya. Tahun itu, aku berangkat dengan ratusan orang. Namun, tidak lebih dari 10 yang berhasil melewatinya. Semua orang yang berdiri di sana berubah warna. Tidak apa-apa, Feng Yan melambaikan tangannya seolah-olah dia tidak terganggu dengan ide itu. Kita memiliki 4 ahli alam dewa yang baru mulai kali ini. Kita memiliki lebih banyak ahli. Melewati area itu tidak akan menjadi masalah. Saat dia mengatakan itu, Xia Xin Yan menenangkan dirinya. Melihat Blood Devil, Bat, Gute, dan Xian, dia berkata dengan tenang, aku sudah lupa betapa kuatnya kita sekarang. Ya, seharusnya tidak menjadi masalah.